Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat, juga bahagia ya pastinya. Alhamdulillah. Ya, bertemu kembali sama saya Ibu Fatia. Hari ini Ibu Fatia akan menjelaskan materi tentang small group discussion. Tapi sebelum kita mulai materinya, Bu Fatia akan memperlihatkan sebuah video, tayangan video untuk anak-anak simak, dan ini nantinya akan menjadi bahan untuk diskusi kita bersama. Bu Fatia akan setelkan videonya, nanti anak-anak simak. Tidak ada yang berisik, tidak ada yang bercanda, silakan disimak secara baik-baik, didengarkan, dipahami. Sebelum anak-anak simak video dari Bu Fatia akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih small group discussion itu. Karena kan ada peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu, apa sih small group discussion? Ada yang tahu? Diskusi, ya betul, intinya diskusi, betul. Jadi Bu Fatia kasih tahu penjelasan secara utuhnya ya. Jadi small group discussion adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara membagi anggota kelas ini menjadi beberapa kelompok. Untuk apa kelompoknya? Sudah pasti untuk berdiskusi, mendiskusikan suatu permasalahan atau suatu persoalan, seperti itu. Ya, jadi udah tahu intinya ya. Intinya adalah kita membagi beberapa. Jadi setelah kita mengetahui apa itu small group discussion, maka kita juga harus tahu apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya, apa sih kelebihannya, dan apa sih kekurangannya. Karena kan semua yang diciptakan di bumi ini pasti punya manfaat, pasti punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas adalah tujuannya. Apa tujuan dari small group discussion ini? Ada yang bisa jawab? Oke, ya Bu Fatia kasih tahu ya. Jadi tujuan dari small group discussion ini adalah agar setiap individu mempunyai keterampilan untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan. Itu tujuannya. Kenapa diadakan diskusi? Karena untuk memecahkan suatu masalah, suatu persoalan. Jadi nggak usah dipendam sendiri, jangan dirasain sendiri, semua bisa. Ya, jadi tujuannya untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan. Selanjutnya adalah manfaat. Yang keduanya adalah manfaat. Tadi yang pertama tujuan, yang keduanya manfaat. Manfaat dari small group discussion ini adalah membuat suasana belajar itu menjadi lebih bergairah. Bener nggak? Bisa Bu Fatia contohin ya. Kalian duduknya sudah berkelompok. Pasti suasana belajarnya tuh lebih menggebu-gebu gitu. Karena ingin mengutarakan pendapat apa yang kalian punya, pasti pengennya disampaikan duluan. Keburu disampaikan sama temennya nih, oh saya harus ngomong duluan daripada teman saya yang ngungkapin duluan gitu kan. Jadi suasana belajarnya itu lebih menggebu-gebu, lebih bersemangat, Jadi manfaat small group discussion yang kedua adalah menjalin hubungan yang solid antar individu. Kenapa dibilang menjalin hubungan yang solid? Karena misal sudah tercipta satu kelompok, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka udah jadi satu kelompok. Mereka harus bekerja sama menyelesaikan dan memecahkan masalah yang ada dan mencari solusi pastinya ya. Jadi mau nggak mau mereka harus kerjasama, suka nggak suka, lagi berantem atau tidak, mereka harus profesional bekerja sama. Jadi itu menumbuhkan rasa percaya diri, rasa toleransi antar individu. Jadi juga bisa mengurangi sifat-sifat seperti yang tadi Bu Fatia sudah bilang. Setelah mengetahui artinya, mengetahui maknanya, mengetahui manfaatnya, maka sekarang kita juga mengetahui kekurangannya. Karena di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Sama seperti small group discussion ini, dia pun memiliki kekurangan.
Apa itu kekurangannya? Yang pertama, kekurangannya adalah ada aja pasti yang tidak aktif dalam satu kelompok tersebut. Misal, dalam satu kelompok terdiri dari 6 orang. Dalam 6 orang itu, biasanya ada 1 atau 2 orang yang tidak bertanggung jawab, tidak ikut serta dan tidak aktif dalam melakukan diskusinya. Ya, dan yang ketiga, manfaat dari small group discussion adalah memahami hasil diskusi. Karena biasanya kalau yang ngerjainnya sendiri, ngerjainnya individu, biasanya, nggak semuanya ya, Bu Fathia nggak bilang semuanya seperti itu, tapi rata-rata biasanya yang mengerjakan individu itu kurang paham sama apa yang ditulisnya, sama apa yang diutarakannya. Sementara kalau misalkan dia berdiskusi, maka dia akan mendapat teman untuk saling berdiskusi, berpendapat. Kalau pendapatnya salah akan dikoreksi, dibetulkan oleh teman, oleh lawan bicaranya ya, seperti itu. Nah, jadi banyak banget oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut. Kayak mereka itu mikirnya, oh nilainya kan kelompok, jadi mau saya ikut ngerjain atau tidak, saya pasti tetap dapat nilai. Ada saya pasti siswa-siswi yang pola pikirnya seperti itu. Nah, itu kekurangan dari small group discussion, karena biasanya sebutannya itu adalah si numpang nama ya. Biasanya itu numpang nama disebutnya, karena dia nggak mau ikut kerja, nggak mau ikut bantu berpikir, nggak mau ikut bantu memberi pendapat, tapi mau nilainya. Itu kekurangannya yang pertama. Dan yang kedua, kekurangannya adalah sulit menemukan hasil akhir dari suatu permasalahan ini. Jadi karena banyak pendapat, banyak kepala, jadi susah nih nemuin solusi terakhirnya nih biasanya. Ya, terima kasih murid-murid semuanya sudah menyimak, sudah memahami video yang Bu Fathia berikan ini. Selanjutnya, seperti yang Bu Fathia sudah arahkan, silakan duduk melingkar, membuat lingkaran per kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Ya, sudah duduk melingkar. Bu Fathia beri waktu 3 menit dari sekarang. Silakan. Ya, terima kasih sudah membuat kelompok yang rapi, yang baik dan tertib. Langkah selanjutnya adalah silakan siapkan kertas, pulpen, dan alat tulis lainnya di meja. Selanjutnya adalah silakan diskusikan tentang video yang sudah Bu Fathia berikan tadi. Silakan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Ya, setelah sudah berdiskusi, silakan berikan kesimpulan, berikan solusi atas persoalan yang sudah siswa-siswi lihat di video tersebut. Setelah diberikan solusinya, silakan dipresentasikan ke depan. Bu Fathia ingin lihat mulai dari kelompok 1, 2, dan seterusnya. Silakan. Ya, beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Semuanya hebat, semuanya berpendapat, semuanya bertanggung jawab dengan kelompoknya. Terima kasih semuanya. Tiba kita di ujung waktu. Sudah jam segini, sudah waktunya Bu Fathia untuk pamit. Terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran Bu Fathia dengan baik, sudah menerima pelajaran yang Bu Fathia berikan hari ini dengan baik, sudah mempraktekannya juga dengan baik. Semoga apa yang Bu Fathia berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Fathia ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.